cari jati diri itulah, ibaratkan kayak gitulah, gengsi ya. Coba-coba ya. Gengsi. Ya pada dengan dalih kesetiakawanan biasanya kan. Ya pada dasarnya memang orang ini kan pengen tahu narkoba kan ya, memang coba. Pengen tahu gimana sih rasanya. Yang awalnya dikasih gratis ya kan, ibaratnya gitu kan, diajak kawan pasti rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu dia. Itu pancingan gratis lo hari ini. Oke, makasih Nal udah datang, udah luangin waktu. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan ya kan. Tapi semasa pandemi ini kerjaan aktivitas tetap seperti biasa ya? Ya seperti biasalah gitu, kerjaan ya gitu-gitu. Monoton sih, bisa dibilang monoton tapi ya adalah ya, lumayan gitu. Lumayan lah. Nah kawan-kawan perlu tahu nih, ini ya kita udah lama, sebenarnya kita udah lama nggak ketemu, mungkin ada 1 atau 2 tahunan. Iya, kelamaan. Mungkin, kelamaan ya. Betul ada. Pandemi udah hampir 2 tahun, kita sebelum pandemi kan? Tahun kemarin. Tahun kemarin. Nah ini ada Bernard, ya kan, Bernard dengan latar belakang kesehatan, ilmu kesehatan, disiplin ilmunya dari ilmu kesehatan. Yang luar biasa adalah Bernard ini mewakafkan diri gitu loh, mewakafkan diri di jalan Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan melihat itu jalannya yang dijalankan oleh Bernard. Soalnya cukup saya aja Nat gitu, yang dilirik tuh ya siapa nih gitu. Aku sih cukup amin kan. Tapi kan jalan Tuhan, melayani Tuhan itu kan semua aspek kehidupan ini adalah miliknya gitu. Jadi apapun sesuatu yang kebaikan, ya itu jalannya gitu. Udah kayak ini pun juga salah satu prinsip saya lah. Apa ya, berbuat baik. Udah kayak ini gitu ya, udah kayak ngomong apa ya, orang yang memiliki ilmu keagamaan yang tinggi gitu. Padahal nih Bernard tadi udah saya sampaikan kan, jadi disiplin ilmunya dari ilmu kesehatan. Bernard sekarang udah berapa tahun? Ada 2 tahun atau 3 tahun gitu ya, kurang lebih segitulah. Kerja di ini, membantu teman-teman pecandu, ya kan? Ya bisa dibilang ada nggak sih padanan kata selain rehabilitasi? Kalau bisa dibilang sih layanan sih, layanan ya kan, layanan bantuan untuk teman-teman, ya kan, untuk teman-teman yang kadung udah terlanjur bisa dibantu gitu kan, diberikan pelayanan agar kembali ke jalan kebenaran. Bahkan kalau bisa dibilang sih yang udah parah pun masih kita tetap bantu gitu. Ya, walaupun separah apapun hidup dia kan, mau berapa tahun lamanya dia menggunakan, ya kita tetap memberikan bantuan, memberikan layanan untuk mereka, bahwa mereka tuh ibaratkan ya mereka ini punya masa depan. Masih punya masa depan, walaupun di usia yang bisa dibilang udah nggak muda, misalnya 45 tahunan ke atas, bukan nggak mungkin kan, bantuan gitu kan, bukan nggak mungkin. Dan itu hal yang luar biasa. Jadi kalau kita kasih pengantarnya gini, kita kasih pengantar ke teman-teman agar paham ya, rehabilitas yang sekarang kau jalan ini gitu, itu tuh rehabilitas di apa sih gitu, selain ada adiktif dual gitu, bukan? Ya, lebih spesifiknya kita ke adiksi ya, narkoba. Ya. Orang yang kecanduan dengan narkoba ya, nafza. Jadi lebih spesifiknya yaitu untuk kita bantu-bantu orang itulah tadi kan, yang kecanduan, yang tapi semua aspek kehidupannya itu terganggu. Ya, mulai dari keluarganya ya, yang kebanyakan sih dari keluarga, terus dari psikiatrinya yang mungkin yang udah parah ya, udah parah benar, yang mungkin udah bisa puluhan tahun menggunakan kan, dan baru tahu bahwa ternyata ada obatnya. Ternyata ada caranya buat bagaimana sih merubah seseorang. Kalau di kita di sini lebih ke program ini apa, CBT sama MI ya, kalau bisa CBT sama MI ya, merubah perilaku dan pola pikir ya. CBT itu perilaku ya, perilaku seseorang. Terus kalau MI ya kita motivasi interviewing kan, kita memberikan motivasi ya di awal-awal lah ya. Di awal-awal kita memberikan motivasi ya, sebagaimana kita menaikkan dulu nih semangat dia nih. Kan kadang ada yang awalnya dipaksa ya kan, dipaksa untuk mengikuti rehab, tapi kan
kita lihat lagi kan motivasi dia ini masih di bawah, bahkan yang belum ada kemauan, belum ada keinginannya, kita paksa lah buat ibaratkan paksa motivasinya naik kayak gitu. Mungkin memang agak jarang kali ya memang kesadaran sendiri gitu ya. Bisa dibilang sih jarang sih, tapi ada. Banyakan memang kalau yang diawali dengan diri sendiri ya akan berjalan dengan nyaman, lebih mudah gitu. Bahkan prosesnya pun mungkin bisa lebih cepat kan dari orang yang dipaksa, gitu kan, karena memang dari diri sendiri kan. Ya betul. Kalau dia dipaksa ya berarti belum ada keinginan kan, belum ada keinginan. Bisa juga masih ragu-ragu, ya kan, ibaratkan ya aku belum mau berubah, gitu kan. Aku belum siap untuk apa sih, gimana sih aku ke depannya gitu. Jadi masih mungkin pengen ada juga senang-senang gitu. Yang punya persepsi keliru kali tentang rehab ini kali ya. Ya kalau dibilang keliru ya kita atau mungkin banyak yang belum tahu rehab ini sebenarnya bukan hanya itu doang gitu kan. Tadi kan udah dijelaskan bahwa di situ tidak hanya mengobati kecanduannya gitu, tapi ada juga mencoba untuk memberikan layanan bantuan, memperbaiki perilakunya, sosialnya, bahkan kemandirian dalam ekonomi kelaknya kan gitu. Karena kita perlu diketahui juga ya, memang pada dasarnya pokok permasalahannya itu adalah si nafzah itu sendiri kan. Yang bermasalah itu kan adalah nafzahnya. Nah, nafzahnya inilah yang menyebabkan permasalahan. Nah, misalnya permasalahan dengan keluarga, nah permasalahan dengan legalnya, hukum ya kan, dia mencuri, ngerampok atau segala macam, terus permasalahan dengan psikiatrinya kan. Jadi pada intinya ya akarnya itu tadi adalah nafzanya tadi, ya narkobanya tadi, dia menggunakannya, pengguna itu tadi. Nah sampai muncullah masalah-masalah lain kan, kesehatan, ya, pekerjaan, ya, pendidikan, putus pendidikan segala macam. Nah itu seperti itu. Itu banyak sekali ya. Kalau pekerjaan sih kadang ada sih yang ibaratkan ya, yang bekerja nih dia menggunakan hanya untuk bekerja. Nah itu ada juga. Ada juga yang menggunakan hanya untuk bersenang-senang. Ada juga yang menggunakan hanya untuk apa ya, kalau anak muda zaman sekarang apa sih bilangnya ya? Suka-suka ya. Suka-suka apa ya? Cari jati diri gitulah, ibaratkan kayak gitulah, gengsi ya. Coba-coba ya. Gengsi ya. Ya pada dengan dalih kesejakawanan biasanya kan. Ya. Kayak pada dasarnya memang orang ini kan pengen tahu narkobanya kan, awalnya memang coba-coba, pengen tahu gimana sih rasanya kan. Yang awalnya dikasih gratis ya kan, ibaratkan gitu kan, diajak kawan pasti rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu, diajak itu pancingan ya. Nah, gratis lo hari ini, serahlah aku mau berapa jadi, kali. Jadi selama kerja itu gitu, usia yang paling dominan nih, yang paling banyak gitu, yang sadar dan ingin direhab itu usia berapa sih? Rentang usia di Pontianak ini gitu, di tempatmu? Kalau di tempat saya itu rata-rata sih usianya usia remaja sih. Remaja ya? 18 sampai umur 20 tahunan. Umur 25, 27. Lalu. Itu rata-rata masih remaja. Bahkan masih fungsionalnya sebagai pelajar lah ibaratkan. Iya, gitu. Kalau 18 baru tamat SMA kan, masih SMA, ada yang kelas 3 SMA gitu. Masih SMA. Kuliah berarti kan, berarti dari SMA sampai kuliah itu banyak gitu. Ya, nah sekarang udah berapa tahun di situ? 3 tahun ada? Sih 1 tahun 6 bulan ya. 1 tahun 6 bulan. Nah selama itu tuh makin banyak atau udah berkurang nih pecandu-pecandu itu? Apa ya, kalau bisa kita nggak bisa juga memprediksikan seberapa banyak yang berkurang atau enggak ya, tapi yang sejak yang kita tangani ya udah, ya bisa dibilang udah puluhan orang yang kita tangani di sana, dengan durasi rentan waktu ya kan, kalau di kita kan minimal itu 4 bulan minimal 4 bulan, ya 4 bulan penanganan ya di sana, tergantung kasus kali. Tergantung beratnya ya, besaran permasalahannya itu sampai di mana, seberapa seberapa efektif lah untuk penanganan ya. Karena kalau kita bicarakan adik di sini kan pemulihan ini kan seumur hidup. Nah, ibaratkan kalau bisa dibilang ya, kita bicara penyakit kronis lah. Contoh kayak diabetes ya kan.
kita harus Iya, kalau narkoba betul itu. Pemulihannya bukan sebentar gitu. Memang seumur hidup memang. Sebentar, karena barang itu bisa kembali lagi kan. Nah, ya itu tadi. Ya memang bisa dibilang ya memang penyakit otak kronis ya. penyakit otak kronis ya. Kan kalau diabetes kan penyakit kronis. Ya, kurang lebih hampir sama, tapi ya beda bagaimana dia menjaga supaya dia tuh enggak jatuh kembali. Nah, itu yang kita ajarkan di sana. Ya life skill dia, survival skill dia kayak gimana sih cara menghadapi yang di luar. Itu yang sulit sebenarnya kan. Dan tentu yang paling penting juga kan dukungan sekitar ya, berarti ya. Ya pasti. Keluarga, sosial, lingkungan gitu. Ya, berarti pengaruh gitu. Ya, kalau ya walaupun di lingkungan yang ibaratkan bisa dibilang buruk lah buat dia. Tapi itu tadi lingkungan siapa sih yang bisa ngerubahnya? Memang kita sendiri gitu kan, back to basic, kembali ke diri sendiri gitu. Walaupun itu bisa menjadi penyebab, namun kan persentasenya bisa kita ukur gitu, ya kan? Ya besaran seberapanya itu ya memang lingkungan, siapa yang bisa sih ngerubah lingkungan yang udah gitu ya gitulah. Kita mau kayak gimana pun ya itu kembali lagi dengan diri kita. Ya ada juga yang bisa dalam satu tempat yang memang rata-rata di sini pengguna semua, tapi bisa juga dia jadi orang baik. Dia juga bisa produktif, ya kan, bisa bekerja, ya ibadahnya juga lancar segala macam. Iya memang penyakit gitu. Otak itu tadi ya. Itu tadi. Kalau otaknya memang tidak stabil, mungkin banyak tidak sinkron gitu. Nah, karena itu udah dikendalikan kan. Dan yang kendalikan diri sendiri ya kan. Tapi tadi menariknya gini. Ada satu kalimat yang kau bilang tadi itu ada usia yang udah tidak muda lagi ya. Yang 45 kalau tidak salah tadi ya. 45 ke atas atau katakanlah 45. Jadi usia-usia tua gitu. Ternyata memang masih ada ya yang gunakan itu ya? Masih ada. Itu hanya untuk senang-senang atau kebutuhan kerja? Kalau di kita sih yang usia-usia itu? Kebutuhan kerja. Memang kerjaan apa sih yang butuh itu gitu? Kalau lebih spesifiknya ini agak sulit ya kita bicara pekerjaan ya. Contoh kalau dia misalnya pekerja lembur atau pekerja berat misalnya, karena memang rata-rata ya tergantung penggunaan dia apa. Nah dia menggunakan dia inginnya barang ini nih apa sih untuk dia. Nah, misalnya contoh kan sekarang kan lagi musim-musimnya bisa dibilang tontonnya sabu nih kan. Kalau dulu kan tontonnya putau ya. Kan putau masih pakai jarum suntik segala macam ya kan. Tapi sekarang kan banyak kan rata-rata klien yang kita tangani kan ratanya pengguna sabu. Ya, jadi sabu ini kan jenis amfetamin ya. Jadi stimulan ya. Menstimulasi otak supaya ada rasa nyaman. Ya kan, nggak ada rasa, pokoknya tenang lah, enak buat dia nge-fly ya segala macam. Jadi fungsinya ya buat dia bekerja ini lebih nyaman gitu. Nah, mungkin rata-rata seperti itu sih yang di. Cuman mungkin porsi atau gimana tuh yang sampai dihukum, nggak banyak yang dihukum nggak sih usaha-usaha kayak gitu tuh? Ya, kalau secara hukum kan memang salah penggunaannya gitu. Tapi tidak bisa juga sih saya juga kurang gimana sih kalau menilai masalah hukum untuk seorang pengguna. Karena memang rata-rata yang seorang pengguna ya ibaratkan ya kalau kita nyebutnya mereka ini korban ya, korban dari penyalahgunaan ya kan. Kalau menilai secara hukum ya kan mereka yang menggunakan gitu. Yang menggunakan ya kalau ibaratkan dilibatkan hukum kecuali dia pengedar. Kalau pengedar boleh lah ya kita, tapi di sana kalau misalnya pengguna itu diberikan pilihan apakah harus rehab atau enggak gitu. Seperti itu sih yang saya tahu lah, yang saya tangkap lah dari teman-teman itu ya, informasi lah kayak gitu. Jadi masih banyak ternyata orang-orang yang dengan usia itu udah bekerja menggunakan itu gitu kan. Dan mungkin itu benar, ada juga himbauan kalau saya lihat narkoba itu kan penyalahgunaan ya kan. Mungkin yang bisa dibilang salah gitu disinformasi atau misinformasinya kali. Yang kayak selama ini kan kalau kita lihat penyuluhan narkoba, sosialisasi narkoba gitu. Dia mengatakan bahwa narkoba ini jelek, tidak bagus. Nah gitu. Padahal narkoba itu adalah penyalahgunaan zatnya kan, nafsa itu, ya kan, narkotika dan zat adiktif lainnya gitu. Nah yang tidak pernah disampaikan ke
saya pengalaman waktu di SMA sering tuh datang sosialisasi dari pihak polisian, pemerintah mensosialisasikan tentang narkoba, dan banyak narasi yang dibangun itu bahwa itu salah, bahwa jelek narkoba itu gitu. Lagi-lagi kan narkoba itu yang kita tahu adalah penyalahgunaannya yang salah. Ya. Nah, tapi selama penyuluhan dan sosialisasi tidak pernah menjelaskan bahwa narkoba, sisi baik tentang narkobanya ini. Padahal ada kan? Padahal ada gitu. Padahal ada sisi baiknya gitu. ya. Secara ya memang kalau dalam ya si narkoba ini kan memang untuk mengobati kan ada gitu. Untuk mengobati, tapi dan dengan, di dalam obat-obat ini ada dengan dosis dokter dengan resep dokter. Nah, tapi kan rata-rata mereka yang ini kan menyalahgunakan kan menyalahgunakan penggunaan ya. Misalnya kalau yang saya tahu ya, kalau narkoba ini kan ada yang untuk penyakit yang misalnya orang yang dengan ODGJ ya tadi, nah, kan juga kan diberikan obat penenang. Obat penenang seperti itu kan, rata-rata kan obat penenang kan ada isiannya yang sejenis itu. Adiksi itu kan, adiktif itu kan salah satu bahan obat penenang memang. Kalau kita lihat ya, kalau adiksi penyakitnya psikiater pun malahan kalau ngasih obat ya ada kandungan itu, dan dijelaskan malahan sama ya dia. Jelas, pasti dijelaskan, oh ini kandungannya ini ya kan, jenisnya namanya kan mungkin beda ya. Kalau isiannya ya, kalau secara narkoba nih kan ada isiannya, ada amfetamin ya, metapetamin kayak gitu kan. Nah itu kan rata-rata pun kalau bisa kita jeli ya dalam melihat komposisi obat tuh kan rata-rata pasti ada beberapa, pasti ada. Tapi jadi dengan dosis yang sesuai. Nah berarti kalau tadi di usia dewasa kan, umur yang 45 dengan alasan untuk penggunaan itu untuk membantu bekerja dalam pekerjaannya gitu supaya segar dan segala macam, artinya kan ada yang salah nih dengan informasi narkoba selama ini gitu ya kan. Kalau kita kaitkan dengan pengguna-pengguna yang memang alasannya untuk bekerja gitu. Kalau di luar kan udah enggak, di luar kan memang dia tahu narkoba, cuman harus konsultasi dulu, aku butuh apa gitu nih, tentu kan. Di sini kan masih belum nih. Yang ada informasinya adalah bahwa narkoba itu jelek, apalagi masalah ganja. Nah, apalagi kasus-kasus ganja yang sekarang semakin ke sini, masyarakat banyak sadar akan edukasi ganja itu, ya kan? Kayak kasus Fidelis, pernah dengar kan? Ya, pernah. Fidelis yang di Sanggau gitu. Menggunakan, menanam, menggunakan buat laporan, akhirnya ditangkap. Nah sebenarnya kan ada yang salah nih, ada yang keliru nih. Kita tidak bicara hukum ya, tapi bicara tentang caranya saja sih sebenarnya. Mungkin cara mensosialisasikan ini mungkin, tadi ini kan, karena penekanannya kan lebih ke penggunaan si korban ini tadi lah, katakan di korban kan, dia menggunakan tapi tidak tahu dosisnya. Dia menggunakan tapi hanya ya itu tadi pada awalnya yang hanya cuman dikenalkan dari orang lain, kan, yang orang lain yang awalnya juga menggunakan, akhirnya dikenalkan kayak gitu. Yang mungkin ya lebih kurangnya memang di kita di sini tuh rata-rata edukasi untuk nafsa sebenarnya banyak sekali, banyak sekali ya kan, di mana-mana lah, bahkan bukan cuman di Pontianak sendiri, tapi di mana-mana juga mengedukasi kan, banyak sekali edukasi, stop narkoba gini semacam. Tapi secara mendetailnya kan orang nggak tahu nih ya kan, mungkin secara apa sih efek sampingnya, apakah sesuai enggak, apakah ini boleh enggak, apakah ini diperuntukkan untuk semua orang enggak, kayak gitu kan. Mungkin itulah kurangnya edukasi tadi yang kurang lengkap gitu, ya. Karena kebanyakan sekarang kan dari yang sosialisasi itu semenjak saya sekolah sampai saya kuliah gitu, banyak yang mensosialisasikan narkoba ini dari perspektif hukum, ya kan, tapi dari perspektif kesehatan, dari perspektif sosial itu tuh minim, bahkan tidak pernah selama saya sekarang gitu. Jadi artinya kalau saya waktu kuliah mikirnya kayak gini, itu kan sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba, ya kan. Saya pengennya ada nggak sosialisasi pembenaran penggunaan narkoba gitu. Kalau disalahgunakan berarti ada yang salah, ada yang benar berarti kan, untuk cara menggunakan narkoba ini gitu. Dan itu tidak pernah disosialisasikan. Dan sosialisasinya hanya mentok dari sudut pandang hukum.
bahwa hukum penggunaan ini segini gitu. Padahal kita kan korban. Kawan-kawan itu kan korban ya. Ya apa ya? Saya juga nggak bisa menanggapi terlalu banyak juga kalau permasalahan kalau benar atau salah. Ditanggapinya gini aja, saya minta tanggapinya. Jadi selama ini edukasi seperti itu, apakah edukasi seperti itu yang disampaikan kepada kawan-kawan rehab atau gimana? Justru sekarang yang lebih banyak edukasinya itu tentang bukan tentang narkobanya, itu justru tentang rehabilitasinya kayaknya. Enggak apa-apa karena memang itu tapi betul. Karena gini, kenapa kita harus kayaknya kalau kita membahas tentang apa ya, rehabilitasi ya kan? Itu berarti kita harus membiarkan orang lain menggunakan. Karena dia udah tahu nih mindset dia, oh ada rehab kok. Ada rehab kok, ya udah bagus aku make. Tuh aku nanti kalau misalnya aku kecanduan atau aku adiksi, aku masuk rehab. Gitu kan. Kalau misalnya makanya rata-rata kalau misalnya ada edukasi atau sosialisasi kayak gitu, ya jangan masukkan rehabilitasinya. Iya. Ya betul, memang harusnya kayak gitu. Kenapa kita harus masuk rehabilitasinya? Itu secara tidak sadar, apalagi kalau kita lihat usianya remaja nih. Karena kan mereka kan mikirnya singkat sekali. Singkat kan, nengok sesuatu, oh ini udah ada obatnya, kenapa aku harus takut kan? Wah, rehab itu tidak ada obatnya malahan. Tidak ada, karena bukan, maksudnya pecandu itu yang diobati itu bukan penyakit, bukan perilakunya sebenarnya, dari bentuk obat gitu, iya kan? Kalau di awal-awal rehabilitasi itu memang ada program ya, macam-macam program. Kalau sampai sekarang pun masih ada sih program namanya TC ya, Therapeutic Community ya. Di sana lebih dia memangkas perilaku. Perilaku dulu ya kan, sampai perilakunya benar ya. Tapi apa ya, bukan dibilang tidak berhasil atau gimana ya. Kembali lagi lah kan, kalau seseorang dengan perilaku yang seperti itu dirubah secara paksa kan, tapi dengan pola pikir yang sama, kemungkinan untuk jatuh kembali kan besar. Nah kalau di kita pilihannya yaitu tadi, kita merubah pola pikirnya dulu. Pola pikirnya dulu kita rubah, bukan kita ganti. Ya diganti sama rubah sama ya. Maksudnya kita rubah, bukan kita luruskan lah gitu ya. Bukan ibaratkan apa ya namanya, berubah ini kan ibaratkan ya, memang tidak 100% semua orang tuh bisa berubah seluruhnya. Tapi yang tujuan kita ya tetap kita merubah dia 100%. Kayak gitu. Pola pikirnya tadi. Niatnya tetap harus ya itu ya. Niatnya harus, memang tujuannya kayak gitu harusnya. Karena rata-rata ya kalau kita bicara pola pikir kan bisa dibilang sulit juga ya, mengubah pola pikir seseorang yang awalnya seperti ini ya kita rubah yang jadi kayak beda. Ini ya, doktrin jadinya ya, brainwash ya. Nah, contoh kalau misalnya dia punya pola pikir tentang agama lah mungkin. Nah, agamanya yang kurang. Nah, tapi pada saat dia mengikuti rehabilitasi, kita masukkan agama terus. Yang pola tadi, kebiasaan tadi yang ibaratnya itu jarang sholat, jarang beribadah misalnya, jarang baca Alkitab atau jarang baca Al-Quran misalnya. Nah, kita pada saat itu ya kita buat kebiasaan baru. Karena di sini kan kebiasaan. Kebiasaan yang terus dilakukan berulang-ulang, sama kayak ngerokok lah. Padahal tidak ada sebenarnya ngerokok, memang tidak candu sih sebenarnya. Mau berhenti ya berhenti ya. Ya memang rata-rata orang orang adiksi ini dia nak ngerasa dia adiksi. Rata-rata kayak gitu. Dia nak ngerasa dia adiksi. Karena aku udah biasa kok. Ya itu tadi kan, karena kebiasaan itu tadi. Jadi adiksi. Jadi cara berpikirnya itu yang perlu dijelaskan lah, bahwa cara berpikirmu ini agak melintang gitu. Melintang ini kejauhan. Karena melintang kau ini udah kejauhan gitu. Nah, ini ada coba untuk bujuk lah sikit-sikit. Tak bisa langsung gitu ya. Di rukiah tak bisa. Itu mau
bawa dia ke jurang, ke bukit, ke gunung gitu kan, dekatkan jurang, nengok pemandangan, lagi lengah-lengah dia aku terajang tuh, emang kau ini tak bisa jatuh. Ada ndak kawan-kawan kita yang di rehab itu yang ini yang pengalaman yang ndak bisa berubah gitu? Ternyata nih udah lama sekian tahun kan, paling cepat 4 bulan, ada yang 1 tahun pun kok ndak berubah nih gitu. Ada ndak sih? Dapat? Ada. Ada. Kok bebal sekali ya? Ada. Ya kalau kita kan menilai lagi nih ya, permasalahan ini apakah sudah selesai atau belum. Contoh kalau dia punya masalah dengan keluarga, ya, apakah keluarganya mendukung sepenuhnya betul dia? juga, ya. Apakah pada saat di luar dia tidak mendapatkan stigma? Karena melawan stigma itu berat dibandingkan melawan corona. Stigma, karena stigma itu paling apa ya? Paling bisa membuat orang jatuh ke dalam sekali. Stigma-stigmanya tuh. Yang masih bilang kau pengguna, kau apa ya? Ibaratkan kau udah busuk lah ibaratkan di mata masyarakat nih kan, dengan ya apa ya, kita ibaratkan kita mengingatkan dia dengan hal-hal masa lalu, karena bagi seorang pengguna nih masa lalu ini adalah suatu hal yang apa ya, luka yang udah sembuh tuh dibesit lagi kan. Sakit tuh kasih garam lagi. Makin dalam. Nah, udah luka dalam kasih garam lagi sama lingkungan kan. Nah, itulah kayak gitu. Itulah yang apa ya, banyak faktor sih orang-orang yang nggak bisa berubah. Dan ya memang berarti secara pribadi, secara individu memang pengguna ini gitu kan, kawan yang rehab ini yang merasa udah yakin sembuh. Yang pertama itu ya mentalnya memang harus benar-benar kuat, karena di luar sana memang banyak yang kejam kan. Maksudnya ya dengan stigma itu tadi. Jadi gini, sebagai orang konseling nih kan psikis, jadi peran yang paling penting untuk membantu keluarga, teman, saudara dalam pemulihan atau penyembuhan hal-hal itu, yang paling penting itu adalah keluarga dan lingkungan sebenarnya. Dan paling bahaya sekali adalah stigma atau anggapan terhadap mantan-mantan ini gitu, pengguna atau mantan napi sekalipun. Kalau saya bicara dengan Pak Panama kemarin tuh, mantan napi sekalipun yang paling berat adalah ketika kembali ke lingkungan, ke sosial. Nah itu yang paling berat. Kan tadi udah dijelaskan, tidak mungkin nih kita ngubah persepsi sosial nih, mengubah lingkungan tidak mungkin. Betul. Kecuali kita Ultraman gitu. Ultraman pun bunuh habis tuh. Thanos gitu. Jadi menurutku ketika udah di dalam secara individu penggunanya itu udah kita yakin, kawan-kawan di rehab, pemerintah udah yakin dan semuanya udah yakin. Nah di luar ini nih. Nah mungkin yang dibilang, yang aku tanya tadi, ada nggak sih yang kembali gitu? Apakah dia kembali melakukan hal itu ketika udah di luar atau gimana? Ya rata-rata memang yang kembali menggunakan ya rata-rata di luar. Pada saat dia di luar, karena ya memang kita di awal ya apa ya, untuk kita menangani ini kan kita udah ajarkan nih ya, bagaimana pada saat mereka di luar, bagaimana produktivitas mereka di luar ya kan. Karena kan tidak mungkin dikontrol ya. Tidak mungkin kita seharian kontrol dia supaya dia tidak pakai. Coba pasang chip ya gitu. Pas begitu dia nyentuh gitu. Jam tahanan di Amerika. Ya udah paling film tuh kan. Ya apa ya, kalau bisa bicarakan memang seorang pengguna kan memang awalnya kan dia kan orang-orang yang tidak produktif. Kan orang-orang yang mungkin tidak punya penghasilan, tidak bekerja. Tapi ada juga yang menggunakan untuk bekerja. Nah, tapi hasilnya tidak ada. Tapi itu sedikit sekali. Sedikit. Yang paling banyak aja kan orang-orang yang tidak punya aktivitas atau orang-orang yang tidak produktif. Ya, betul. Nah, ya itu tadi kita kan di dalam layanan rehabilitasi kan ada juga layanan vokasional, ya kan, life skill-nya kayak gimana, ya kan. Dia minat bakatnya kemana, ya kan, apa yang dia bisa, apa kemampuan dia kan, minat dia pengen jadi apa gitu. Nah, jadi kan kalau pengen jadi polisi bakaduk, itu berat. Pendak ngangak kita kan, pengen jadi apa kan, jadi polisi gitu. Nah, itu tergantung lagi lembaga rehabilitasinya kan, mereka menyediakan vokasional apa kan. Misalnya contoh kalau di kita kan ada gunting rambut,
ya kan, pangkas rambut, ya kan, pelatihan Ada pangkas berapa rambut. vokasional yang direhab? Kemarin kita ada 3 ya, ada 3. Gunting rambut, Gunting rambut, terus elektronik, ya. servis elektronik gitu. Servis HP itu ya, servis Oh, HP, itu mantap terus digital marketing. Wah, mantap tuh. Nah, jadi 3 itu yang tahun kemarin ya berjalan vokasionalnya. Nah, karena main rame juga, ada 20-an lebih orang ya yang ikut itu. Nah, selanjutnya Ada lembaga di luar rehab enggak yang untuk yang kerjasama atau bermitra untuk nampung kawan-kawan yang udah punya skill ini gitu, yang udah melatih skillnya, udah vocation di rehab itu untuk menerima kawan-kawan mantan ini. Nah, itu yang lagi kita yang lagi kita bahas ini gitu. Berat Yang gitu. lagi kita rancang ya. Macam mana sih membuat kerjasama ya. Contoh misalnya pangkas rambut lah kan. Kalau dia udah dikasih pelatihan ya otomatis kita harus siapkan tempat ya kan. Siapkan orang yang mau menerima ya kan. Bahkan kayak gitu. Nah, itu yang lagi kita rancang. Memang agak sulit memang sih. Sulit. Karena memang sebelumnya ada juga sih yang kayak bagian perhotelan, ada juga pernah langsung ditempatkan di hotel. Nah, itu bisa. Jadi itu sangat baik memang, karena memang rata-rata seorang mantan pengguna ini memang harus produktif. Nggak boleh lengah sedikit. Lengah sedikit lewat deh. Tapi memang lagi dirancang gitu ya. Memang agak sulit untuk bermitra karena ini kan ya stigma mereka tadi ini nih, mantan gitu kan, gitu. Dan memang tidak semua orang bisa berpikir terbuka nih, open mindsetnya, open mind terhadap kawan-kawan gitu yang mantan ini kan, pengguna ini gitu. Dan mudah-mudahan bisa ketemu kan, apalagi ada di digital marketing yang memang dibutuhkan. Editing ada nggak editing gitu, editor kamera? Nggak ada sih. Pokoknya yang berjalan cuma 3 itu ya. Aduh. Editor kamera kan ada, editing video kan agak mahal ya. Lumayan sih. Rapuh pula jalan itu. Bayar pelatihnya lumayan. Ya untuk medianya ada perhatian. Iya. Komputer. Kemarinnya yang digital marketing segala lampu ini itu udah banyak. Itu lumayan nggak? Itu digital marketing kan cuma moto ya. Kan? Terus bagaimana dia diajarkan cara pemasaran kan, pengiklanan kayak gimana kan, kayak gitu. Itu juga udah ibaratkan ya banyak lah ininya. Ya untuk mana sih saran lah ya untuk masyarakat luas lah misalnya kan. Jangan hanya melihat sesuatu itu hanya dari satu sisi kan. Harus banyak lebih banyak melihat edukatif ya, mendengar edukasi. Nah, itu yang penting ya kan. Paling tidak munculkanlah jiwa empati, rasa kemanusiaan ini ya. Mereka juga manusia. Empati boleh, jangan sampai simpati, bahaya. Nanti ngikut jadi pengguna. Nah, gitu. Yang latih ini digital marketing siapa? Kemarin apa ya namanya? Ada sih dari lupa saya pula namanya tuh. Lupa lah, skip, nggak tahu, gue lupa namanya. Soalnya kita juga di ini ada digital marketing gitu. Di salingtumbuh.com bisa dilihat di situ. Jadi harapannya dengan kawan-kawan ini mudah-mudahan semakin sedikit lah ya kawan-kawan yang terjebak, yang menjadi korban narkoba gitu. Itu harapan bersama pasti kan? Ya, harapan semua orang. Harapan semua orang tentunya gitu. Bahkan bukan cuma di Pontianak ya, seluruh dunia mungkin. Kalau ngomong-ngomong pasien itu, bukan pasien, teman-teman yang direhab itu apakah rekomendasi dari lapas misalnya, atau ada yang datang dengan sendirinya, baik itu diajak keluarga atau gimana gitu? Ya rata-rata sih memang ada yang datang sendiri sih, rata-rata kebanyakan dari kita. Ya ada rekomendasi dari keluarga ya kan, merasa kalau mungkin anaknya mereka udah nggak sanggup. Jadi kesadaran dari orang tuanya dulu baru ya dikasih ya arahan lah pada si anaknya nih. Ya kan ibaratkan yang motivasi awalnya dia di rumah. Keluarga dulu kan motivasi awalnya. Jadi sampai dia pengen benar-benar ya udah ikut rehab.
kayak gitu. Karena memang ada rata-rata memang pengguna tuh ada yang sampai dia ngerasa udah jenuh. Jadi datang sendiri. Datang sendiri. Nah, kejenuhan itulah tadi yang ibaratkan ya jenuh dia menggunakan gini tak gini Benda. ya. Bahkan ada yang sampai puluhan tahun ya kan baru dia ngerasa jenuh. Nah, itu baru orang yang ibaratkan benar-benar berubah ya. Nah, Kan dah ini bosan dengan tahu bosan, Udah bosan. tahu jenuh ya dengan benda ini kan. Kayak gitulah contoh lah kalau kita hobi mancing ya. Pas ketemu titik jenuh ya. Ternyata benda itu tuh ada titik jenuh juga Ada gitu. titik jenuhnya, ada titik. Karena ya setiap manusia lah kan, setiap manusia ini kan punya mekanisme pertahanannya kan beda-beda. Kita juga nggak bisa melihat orang ini kuat sampai berapa lama gitu kan. Kita nggak bisa ngukur dia kan, karena diri sendiri. Yang tahu ya. Nah, karena kalau dilihat dari kita motivasi dia ya 98% orang untuk berubah itu diri dia seorang, 2% ini orang lain. Faktor-faktor lainnya kan. Itu rehabnya di mana sih kantornya, Mas? Kita Yayasan Rumah Adiksi itu ada di Jalan Purnama Agung 7. Yayasan Rumah Adiksi Indonesia namanya. Rumah Adiksi Indonesia ya. Itu informasi kalau di digital lu bisa dapatkan di mana? Ada web atau apa? Di Facebook juga ada, di Instagram juga ada. Oh ya, jadi teman-teman atau keluarga yang pengen cari informasi tentang Yayasan Rumah Adiksi Indonesia, ya. itu bisa cari di media sosial. Ketika aja Yayasan Rumah Adiksi Indonesia, media sosial baik Facebook, Instagram yang lebih mudah sih gitu. Dan di situ segala informasi bisa didapatkan ya gitu. Pasti ada kontak atau emailnya di situ bisa TikTok ya ditanyakan. belum nih rencana. Oh ya, TikTok ada duit lagi gitu. Wah cantik tuh. Daftar kalau nggak salah berapa belas ribu tuh. Lumayan kan? Nah, kawan-kawan atau keluarga semua lah yang banyak sekali yayasan yang membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang butuh gitu, yang perlu untuk segera terbebas dari cengkraman narkoba atau nafsa gitu kan. Nah, silakan cari informasinya sebanyak-banyaknya, dan salah satunya adalah Yayasan Rumah Adiksi Indonesia. Ada yang ingin disampaikan, Nat, untuk informasi ini, Nat? Ya menurut aku sih ya bisa dibilang kalau masih ada kesempatan untuk berubahlah Berubah ya. masih ada kesempatan ya, sekecil apapun kesempatan itu gunakanlah dengan baik ya. Tetap say no to drugs. Say no to drugs. Ya kan, masih embel-embel dulu masih sama. Sampai sekarang say no to drugs kan. Oke, terima kasih banyak, Nat. Kita akan ketemu di lain kesempatan, dan mudah-mudahan kita bisa nanti bikin konten dengan kawan-kawan itulah. Amin. Mudah-mudahan kan yang agak susah tuh kan kawan itu untuk diajak konten bareng. Terima kasih, sampai jumpa.